Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang Analysis of Variance atau yang biasa disebut dengan ANOVA, mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak dosen Ronawan Juniatmoko SPD MSc. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yang terdiri dari saya sendiri Hairul dengan nomor NIM 0542, yang kedua Cahyarani Desia dengan nomor NIM 051, yang ketiga Reza Amelia dengan nomor NIM 054, yang keempat Apriliana Kartika dengan nomor NIM 061, dan yang kelima Rantia Ruza 4 dengan nomor NIM 063. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama, pengertian ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Mengapa disebut Analysis of Variance, bukan Analysis of Means? Disebut Analysis of Variance, bukan Analysis of Means karena pengujiannya dilakukan dengan membandingkan variance. Dengan membandingkan variance tersebut, dapat diketahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok. Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA yang pertama, H0.2 P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan titik-titik sama dengan Pn, atau tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Yang kedua, H1.2 P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan titik-titik sama dengan Pn, atau ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Alasan menggunakan uji hipotesis dengan ANOVA. 1. Memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. 2. Mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. 3. Analisis varian relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Asumsi yang harus dipenuhi dalam ANOVA. 1. Populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal. 2. Varians atau ragamnya homogen. 3. Masing-masing sampel saling bebas. 4. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat additif. ANOVA dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria, yaitu 1. ANOVA satu arah atau one-way ANOVA. 2. ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. 3. ANOVA banyak arah atau MANOVA. Yang pertama, ANOVA satu arah atau one-way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel dan satu variabel bebas. Ada 3 bagian pengukuran variabilitas pada data yang akan dianalisis dengan ANOVA. 1. Variabilitas antar kelompok atau between treatment variability, yaitu variansi mean kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok. Yang kedua adalah variabilitas dalam kelompok. Adalah variasi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variasi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Rumusnya adalah JKD sama dengan JKSMK, di mana JKD adalah jumlah kuadrat dalam dan JKSMK adalah jarak kuadrat simpangan masing-masing kelompok. Yang ketiga adalah jumlah kuadrat penyimpangan total. Adalah
jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan min totalnya atau JKT. Rumusnya adalah JKT sama dengan sigma X kuadrat dikurangi G kuadrat per N atau JKT sama dengan JKA plus JKD, di mana JKA adalah jumlah kuadrat antar kelompok, dan G adalah total X keseluruhan, dan N adalah jumlah sampel keseluruhan. Kemudian prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah. Yang pertama, menentukan hipotesis atau H0 dan H1. H0, Y1 sama dengan Y2 sama dengan Y3 sampai YK. Seluruh min populasi adalah sama, tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. H1, tidak semua rata-rata populasi memiliki rata-rata yang sama. Minimal satu rata-rata populasi berbeda atau yang lain sama. Kedua, menentukan tingkat signifikan atau alfa menggunakan F tabel, yaitu alfa J-1 kali N besar min J, di mana alfa adalah tingkat signifikan, biasanya memakai angka kurang dari 10%. J adalah jumlah kategori, dan N adalah jumlah data. Ketiga, menentukan derajat kebebasan atau DF. DF JKA sama dengan K-1. DF JKD sama dengan N besar min K. Kemudian, analisis dan menentukan F hitung dan F label sama dengan RKA A per RKD lebih besar F K-1 atau N min K. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, menentukan jumlah kuadrat. A. Jumlah kuadrat antar kelompok, B. Jumlah kuadrat dalam, dan C. Jumlah kuadrat penyimpangan total. Kedua yaitu mencari derajat kebebasan. Cara mencari derajat kebebasan dalam ANOVA sesuai dengan variabilitas yang ada, yaitu sebagai berikut. A. DF untuk JKT, rumusnya adalah DF JKT sama dengan N besar min 1. Kemudian DF atau derajat kebebasan untuk JKD, rumusnya adalah DF JKD sama dengan sigma kali N min 1, yaitu jumlah dari DF masing-masing jumlah kuadrat per kelompok, atau dengan menggunakan rumus DF JKD sama dengan N besar min K. Selanjutnya rumus untuk DF JKA, yaitu K-1, di mana K adalah jumlah kelompok yang ada. Hal ini disebabkan karena DF terikat dengan banyaknya kelompok yang ada. Yang ketiga, mencari varian antar kelompok dan varian dalam kelompok. Rumus dari RK sama dengan JK per DF, dan rumus dari RKA sama dengan JKA per DF JKA. Sedangkan rumus RKD sama dengan JKD per DF JKD. Selanjutnya menghitung besarnya F hitung dengan rumus F sama dengan RKA per RKD. Selanjutnya membaca F tabel. Setelah mendapatkan F hitung, maka akan dibandingkan dengan F tabel. Untuk melihat F tabel, diperlukan alfa dan DF. DF yang diperlukan adalah DF JKA dan DF JKD. Cara melihat tabel adalah DF JKA sama sebagai pembilang, yaitu kolom atas dari kiri ke kanan, sedangkan DF JKD sebagai penyebut, yaitu kolom kiri dari atas ke bawah. Perpotongan antara DF JKA dan DF JKD merupakan titik kritis penerimaan hipotesis nol. Prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah. Menentukan daerah kritis. Hipotesis nol ditolak jika signifikan lebih kecil dari alfa. Yang selanjutnya, jika hipotesis nol ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Menentukan kriteria pengujian.
Hipotesis 0 diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. Hipotesis A diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk menentukan hipotesis 0 atau hipotesis A diterima, maka ketentuan yang harus diikuti adalah yang pertama, bila F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis A ditolak. Bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis A diterima. Selanjutnya menentukan keputusan. Lalu pasca ANOVA jika ada. Yang terakhir adalah menentukan kesimpulan. Analisis setelah ANOVA atau post-hoc nomor 8. Analisis setelah ANOVA atau pasca ANOVA dilakukan setelah hipotesis 0 ditolak. Fungsi analisis setelah ANOVA adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknik analisis yang sering digunakan oleh Tukey HSD. Proses perhitungannya adalah A. Menghitung Tukey HSD dengan rumus HSD sama dengan akar Hi RKD per N. N di sini adalah banyaknya sampel per kelompok. Hi adalah the studies rank statistik. K adalah banyaknya kelompok. Dan DF adalah N dikurangi K. Selanjutnya mencari perbedaan antara kelompok. Mencari perbedaan rata-rata antar kelompok. Rumusnya rata-rata XM sama dengan sigma XM per NM. Selanjutnya membandingkan perbedaan rata-rata antar kelompok dengan nilai HSD. Apabila perbedaan rata-rata lebih besar dari nilai HSD, berarti ada perbedaan yang signifikan. Tetapi bila lebih kecil dari nilai HSD, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya ada ANOVA dua arah atau two-way ANOVA, digunakan ketika sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Misalnya, seorang manajer teknik menguji apakah ada pengaruh antara jenis pelumas yang dipergunakan pada roda pendorong dengan kecepatan roda pendorong terhadap hasil penganyaman pada sebuah karung plastik pada mesin sirkular. Berikut merupakan tabel ANOVA dua arah dengan keterangan JKT yaitu jumlah kuadran total, JKB jumlah kuadran baris, JKK jumlah kuadran kolom, dan JKG jumlah kuadran galet. Rumusnya yaitu JKT sama dengan sigma RI-1 sigma CJ-1 XIJ kuadrat min R kuadrat per RC. Sedangkan untuk JKB sama dengan sigma RI-1 dikali TI kuadrat per C min T kuadrat per RC. Dan JKK sama dengan sigma CJ-1 dikali TJ kuadrat per R dikurangi T kuadrat per RC. Dan JKG sama dengan JKT min JKB min JKK. Thanks for your watching. Kami dari kelompok 7 meminta maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian materi dan semoga dapat bermanfaat bagi kami semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.